Ada dua hal yang saya biasanya lakukan, bener-bener misalnya kayak udah at the lowest dan sometimes kadang-kadang logika dan hati tuh masih belum sinkron. Kadang tuh seringkali tuh terjadi seperti itu. Maksudnya logikanya tahu sih sebenarnya badai pasti berlalu, logikanya ini pasti saya bisa lah gitu. Tapi hatinya masih kayak masih nangis-nangis sendiri padahal kita nggak mau nangis gitu. Itu biasanya saya selalu bilang saat-saat yang nggak sinkron ya. Oke, jadi dua hal. Yang pertama, saya akan selalu tarik nafasnya dalam dan saya akan hembuskan nafasnya. Oke? Saya akan sadari nafas itu dan saya akan bilang, oh oke, saya masih nafas loh. Kalau saya masih nafas berarti Tuhan aja gak nyerah gitu sama saya. Kalau Tuhan aja gak nyerah sama saya, masa saya nyerah terhadap diri saya sendiri. Jadi itu biasanya itu yang saya lakukan untuk menyadari nafas saya. Kalau dari sisi psikologi ternyata along the way saya baru tahu bahwa itu sebenarnya cara untuk kita bisa lebih tenang. Karena kalau kita tenang itu sebenarnya kita sudah setengah menang. Jadi seringkali kalau kita kalut, wah itu terlalu banyak kekhawatiran seperti kayak Romo Yus bilang, khawatir akan masa depan, udah gitu ingat-ingat masa lalu itu jadi kalut gitu. Jadi at least sadari nafas, ingat Tuhan aja gak nyerah sama saya, masa saya nyerah sama diri saya sendiri. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, oke, when everything is so tough, saya gak akan mikirin masa depan, saya gak akan mikirin besok, saya gak akan mikirin nanti siang, saya akan mikirin oke, one thing at a time. At least saya mandi dulu deh. Bisa nggak? Bisa, oke saya mandi. Setelah mandi, oke ganti baju dulu deh. Karena kalau at least itu mengubah fisikal ya, kalau kita dasteran terus nangis-nangis meratapi ya nggak akan selesai juga. Jadi do one thing at a time. Setelah itu ya udah lakukan just do one thing at a time. Saya nggak usah peduli nanti seperti apa, besok seperti apa. Yang penting apa yang bisa saya kerjakan sekarang saat ini gitu. Di 1 jam ke depan, 5 menit ke depan lah. Dan biasanya setelah itu sudah terjadi along the way, ya saya sudah mulai setidaknya gak mengurung diri dan mengisolasi diri. Karena that's the biggest mistake untuk seseorang berada at the lowest point di dalam hidupnya adalah ketika dia mengisolasi diri dia sendiri. Karena gimana Tuhan mau nolong kita kalau kita aja sendiri diam dan mengurung diri gitu. Jadi itu sih cara yang pernah terjadi dan itu yang saya lakukan. One thing at a time. Oke, jadi kalau dalam konteks bisnis memang gak mudah ya. Karena apalagi secara logika ketika orang itu kayak tadi melakukan kejahatan. Sometimes otak kita berpikir ya ini harus apa ya, bukan hanya dibalas, hukum harus berjalan. Karena kalau enggak ini enggak jadi pembelajaran. Nanti kalau gitu yang lainnya juga kayak gitu. Bos saya mah gampang lah dimaafkan, ya udah colongin aja duitnya, giniin aja, lakuin ini aja dan seterusnya gitu kan. Sampai kadang-kadang kita jadi berpikir ini sampai mana nih batasnya gitu. Karena kan kita juga nggak mau itu jadi pembelajaran yang salah dan menjadi contoh yang salah gitu. Nah, makanya wisdom is important. Karena kita nggak bisa menyamaratakan semuanya, setiap konteks itu berbeda. Makanya salah satu, saya yakin semua pasti pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan, doa yang mengatakan bahwa ya Tuhan biarkan kita tahu yang mana yang bisa kita rubah dan yang mana yang memang harus kita terima dan ikhlaskan. Dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan antara keduanya. Nah, dan saya selalu mencoba, setuju seperti yang kayak Romo bilang, kalau memangnya orangnya itu kita kenal dan masih bisa diajak bicara, temui, bicarakan. Karena bisa saja itu ada misunderstanding, bisa saja kita tidak mengerti. Mungkin aja sebenarnya dia orang baik yang mungkin karena keadaan yang sengaja membuat dia tidak baik. Intinya apapun itulah, kita kan kalau bisa dibicarakan dan memang dia bertanggung jawab, ya it's okay, kita akan lakukan cara supaya dia bisa mempertanggungjawabkan dengan cara yang mungkin lebih mudah. Apakah itu misalnya utangnya dibayar, dicicil mau berapa puluh tahun dan seterusnya, setidaknya sudah ada itikat baik. Oke, nah tapi kalau misalnya itu pun ternyata nggak bisa, udah gitu malah ngeyel, terus malah malah melakukan hal-hal yang justru malah lebih menyakitkan dan sebenarnya itu malah jadi beban gitu kan. Ya kita berdoa aja, jadi Tuhan harusnya seperti apa. Dan semoga dia memberikan kita kebijaksanaan dan memberikan kita grace untuk bisa melepaskan dan let go karena ya kan Tuhan yang paling tahu dan dia yang akan bisa, yang seperti saya bilang Tuhan itu adil tapi seringkali bukan kita yang harus mengadili. Buat saya
sometimes kadang-kadang kalau ada yang ngejahatin, saya kan percaya katanya karma ya, apakah berbalik. Saya bilang nggak apa-apa deh, daripada karma buruk buat dia, mendingan karma baiknya buat saya berkali-kali lipat aja. Saya lebih prefer seperti itu. Jadi ya, ask for wisdom, itu biasanya selalu saya lakukan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.